yang jauh di sana, di belahan bumi yang lainnya, yang tidak dekat dengan kita mungkin adik-adik ya, itu mungkin berbeda keadaannya dengan kita. Ya, terutama saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang sering terjadi konflik. Konflik itu apa ya adik-adik? Daerah-daerah yang mungkin sering terjadi kerusuhan, peperangan, ini itu dan lain sebagainya. Jadi tidak aman, ya, seperti Palestina dan negeri-negeri di sekitar. Bahkan adik-adik yang baru-baru ini terjadi, ya beberapa hari yang lalu mungkin ya, di daerah Bandung adik-adik, Bandung Jawa Barat, itu terjadi gempa kemarin ya, dan itu sehingga dengan adanya gempa tersebut, sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana, itu pun juga tidak seperti mungkin keadaan kita yang ada di rumah sekarang ini, yang mungkin di Gresik ya. Mungkin tenang, nyaman, bisa belajar, ini itu dan seterusnya, Gresik dan sekitarnya ya. Tapi saudara-saudara kita yang berada di Bandung sana adik-adik ya, beberapa hari yang lalu terjadi gempa sehingga banyak rumah-rumah mungkin yang rusak. Kalau rumahnya rusak terus tinggalnya di mana? Itu adik-adik, sehingga harus tinggal di pengungsian, di tempat-tempat yang mungkin kalau dikatakan layak untuk tidur, untuk tinggal ya nggak layak adik-adik ya. Tapi gimana lagi? Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala adik-adik, karena gempa bumi itu bukan semata-mata kejadian alam adik-adik, bukan semata-mata peristiwa alam. Mungkin sebagaimana yang kita pelajari adik-adik ya, yang kalian pelajari pelajaran IPA apa IPS? IPS adik-adik ya. Pelajaran IPS mungkin kelas 5, kelas 6 ada namanya peristiwa alam, ada gejala alam. Ya kelas 6 juga ada ya, kalau kelas 6 gejala alam yang ada di dunia, di Asia Tenggara dan negara-negara yang lain, bahkan di dunia umumnya ya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, kita pelajari, kita lihat ya dari sudut pandang agama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya gempa, adanya ini, ada itu dan seterusnya, itu merupakan peringatan bagi manusia. Nah, peringatan, kenapa kok manusia diingatkan? Karena mungkin manusia banyak yang lalai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai akan bersyukur kepada Allah. Nah, kita juga adik-adik, kita di Gresik, mungkin yang ada di Gresik ya, yang di belahan bumi yang lain ya, mungkin yang di Surabaya dan lain sebagainya lah, pokoknya yang bisa menyimak acara kita di hari ini, atau mungkin secara ulangnya adik-adik ya, mungkin tempatnya aman ya, nyaman, aman, mungkin juga untuk kegiatan ini itu nggak ada masalah, itu harus bersyukur. Kenapa? Karena itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ujian bagi kita bisa bersyukur apa enggak? Syukur apa kufur? Kalau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau seandainya dia manusia itu malah mengkufurinya, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mengakui bahwasanya keadaan yang nyaman, ya, aman, bisa hidup seperti biasanya, ya, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, itu bukan karunia dari Allah, maka dia bisa kufur adik-adik ya, bisa kufur, namanya kufur nikmat adik-adik ya. Karena itu nikmat dari Allah. Nah, kalau seandainya kita bersyukur, akan ditambah dan dijaga terus nikmat aman dan nikmat nyaman tadi adik-adik ya. Tapi kalau seandainya kufur, ya, bisa juga terkena kayak tadi di daerah Bandung tadi ya, mungkin gempa bumi akhirnya ternyata Masya Allah, rasa aman yang sudah bertahun-tahun lamanya itu baru terasa tatkala terjadi gempa. Ternyata enak di rumah, meskipun rumahnya mungkin enggak adik-adik mewah sekali, indah seperti hotel mungkin adik-adik ya, tapi dibandingkan dengan tempat pengungsian,
udaranya panas, tempatnya sempit, harus banyak orang, mau tidur mungkin kurang nyaman, ini itu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kita sekolah pun juga sama adik-adik ya. Tatkala terjadi gempa di Bandung misalnya adik-adik ya, sekolahan kalau rusak, nah mau sekolah di mana? Hah? Iya, sekolahannya rusak, mungkin atap-atapnya banyak yang roboh dan seterusnya. Dan itu kalaupun diperbaiki bukan sehari dua hari selesai adik-adik ya, mungkin bisa sepekan, bisa 2 pekan, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, oleh karena itu adik-adik yang daerahnya aman ya, itu harus bersyukur. Nah, yang terkena bencana harus bersabar, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, harus begitu. Yang mendapat nikmat bersyukur, yang mendapatkan ujian bersabar. Karena dengan syukur dan sabar itulah manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Ditambah lagi satu adik-adik, memperbanyak istighfar. Syukur, sabar, dan memperbanyak istighfar. Istighfar itu apa sih Kak Bulias? Istighfar itu ya bertaubat kepada Allah, ya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini lupa akan tugas dan kewajibannya sebagai manusia. Ayo, apa tugasnya manusia? Hah? Mainan. Ya, mainan itu mungkin kegiatannya anak-anak adik-adik ya. Tapi kalau sekarang ya, kita sebagai generasi muslim, anak-anak muslim harus tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Untuk apa? Ibadah. Masuk ibadah terus Kak Bulias, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak boleh mainan sama sekali? Kalau anak-anak pertanyaannya seperti itu ya, mainan dan seterusnya. Tapi kalau orang tua ya nggak mainan terus ya. Kalau orang tua kok pengennya mainan, ya mainan ini, apalagi mainan game misalnya gitu ya. Karena dulu masa kecilnya nggak ada game ya. Mungkin sekarang asik main game, main apa dan seterusnya. Waduh, ini bisa bahaya. Waktu berlalu ya tanpa amal ibadah, tanpa faidahnya, faidah di dunia maupun di akhirat. Wah, Kak Bulias main game kan seru, seneng misalnya gitu. Nah, itu adik-adik main game ya, bermain ini itu ya ala kadarnya saja ya. Waktu kala mungkin ini main, waktunya main-main, belajar-belajar dan seterusnya. Jangan sampai ketika libur misalnya kayak hari ini ya, misalnya dari subuh main game terus sampai zuhur mungkin sholat sebentar, habis sholat main game lagi sampai asar, nggak tidur siang, nanti habis asar main lagi sampai maghrib. Nah, itu namanya keterlaluan, namanya berlebihan. Kita sebagai orang tua juga harus mengontrol, mengondisikan anak-anak kita, anak-anak yang diamanahkan kepada kita. Mau main HP harus didampingi, harus diawasi, dan harus dibatasi. Jangan lepas kontrol, bahaya nantinya ya, karena anak-anak belum tahu ya, belum tahu. Ada cerita adik-adik ya, ada cerita di sebuah sekolahan, anak ini biasanya ketika baca buku ya, masih TK adik-adik ya, masih TK. Dia tatkala TK itu sudah bisa membaca tulisan-tulisan Indonesia ya, tulisan Latin gitu, bisa lancar. Tapi suatu saat semakin hari kok seringnya salah-salah, nilainya semakin turun, kok nggak lancar ini, kenapa? Nah, diselidiki, akhirnya cobalah disuruh periksa mata. Dibawalah ke, namanya apa adik-adik, tempat untuk periksa mata itu? Apa namanya adik-adik? Optik ya?
Gak tahu lah namanya optik atau apa. Itu adik-adik, setelah diperiksa ternyata matanya minus berapa gitu. Ya, ngerti minus adik-adik? Dia nggak bisa. Kalau yang lihat gini ternyata dia gara-garanya nggak lancar tadi, sering salah-salah karena dia melihatnya nggak jelas adik-adik. Kabur. Ternyata setelah ditelusuri, dicari-cari dan seterusnya, ternyata kebanyakan main HP, nonton HP sampai sinarnya terlalu terang apa dan seterusnya tanpa batas. Akhirnya seperti itu adik-adik. Coba kalau sudah pakai kacamata gitu, kira-kira enak apa enggak? Nyaman apa enggak? Iya, makanya harus dijaga adik-adik ya. Jadi ayah bunda pun harus perhatian, lebih perhatian lagi ya. Apalagi sekarang, mungkin di zaman sekarang ini juga banyak adik-adik ya, konten-konten mungkin yang enggak bermanfaat, bahkan membahayakan anak-anak muslim ya. Seperti itu, dijauhkan dari agamanya mereka. Dan itu memang tujuan dari siapa? Tujuan dari musuh-musuh Islam, ingin menjauhkan anak-anak muslim ini dari agamanya. Dengan cara apa? Mereka nggak disuruh untuk sudah tinggalkan agamamu, jangan pelajari agamamu. Enggak. Disuguhi mainan, permainan ini dan lain sebagainya, sehingga mereka terlena dengan permainan tersebut. Ya. Mau belajar Al-Quran males, mau belajar agama males, mau sholat pun juga males, inginnya mainan terus dan seterusnya. Ayo kayak siapa ayo? Iya, mainan sesekali boleh, tapi jangan berlebihan. Orang tua harus mengontrolnya ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna. Ya, Allah mempunyai nama-nama yang indah dan bagus, banyak sekali. Ya, di awal mungkin pertemuannya dulu sekali Kak Abdullah sudah sampaikan kepada adik-adik semuanya ya, bahwasanya Allah mempunyai 99 nama. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1 berarti 99 ya. Itu, nah kita sudah mempelajari mungkin beberapa adik-adik ya, sudah, tapi banyak yang belum dipelajari adik-adik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nama Allah Al-Alim, Ain, Lam, Ya dan Mim, Alim gitu adik-adik ya. Dan tatkala kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, akan sering sekali, akan banyak menjumpai nama Allah yang satu ini ya. Wa huwas sami'ul alim, innallaha sami'un alim, misalnya gitu, alimun hakim dan seterusnya, mungkin banyak sekali. Bahkan ada ulama yang mencoba menghitung alimun atau al-alim dikumpulkan, dihitung-hitung, ternyata sekitar 150 lebih adik-adik. Berapa kali tadi kata al-alim itu terulang di dalam Al-Quran sekitar 150 lebih ya. Itu menunjukkan banyak sekali adik-adik, 150, bayangkan ya. Satu Al-Quran penuh itu ada 114 surat ya, 114. Kalau di rata-rata berarti setiap suratnya ada di rata-rata adik-adik ya. Tapi nggak semua ayat ada alim, al-alim nggak ada. Kayak inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, nggak ada kata al-alim. An-Nas juga sama, al-Falaq juga nggak ada ya, seperti itu.
Tapi sudah banyak itu adik-adik ya, 150 lebih itu banyak sekali. Ya, banyak, katsiratun jiddan. Katsirun jiddan apa katsiratun jiddan? Ayo yang pernah belajar bahasa Arab siapa? Banyak sekali. Wakeh gitu ya kalau orang Jawa. Nah, adik-adik, kata al-alim artinya adalah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Nah, ini banyak sekali. Nanti akan kita pelajari beberapa ayat, ya kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah mengetahui banyak hal. Maknanya diantaranya adik-adik ya, mungkin secara umum ini. Allah mengetahui, pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik yang lahir, nampak oleh mata, maupun yang batin. Yang batin itu tidak kelihatan oleh mata kita adik-adik. Itu Allah mengetahuinya. Ya. Baik sesuatu yang sifatnya rahasia, ataupun yang terang-terangan. Rahasia itu misalnya, Kak Bulias di sampingnya sini ada siapa misalnya? Ada temennya, Kak Bulias bisik-bisik. Nah, kalian tahu apa enggak? Enggak tahu kan? Itu misalnya rahasia Kak Bulias dengan temannya tadi ya. Rahasia, kalian enggak tahu, tapi Allah mengetahuinya adik-adik. Ya, tatkala kita berdua, maka Allah yang bertiga. Tatkala berempat, Allah yang kelimanya. Mengetahui segala sesuatu yang kita ucapkan, kita lakukan, kita perbuat. Ya, seperti itu. Itu contohnya yang rahasia dan terang-terangan. Terang-terangan ya, meskipun malam gelap gulita, ya, kita melakukan ini itu, Allah mengetahuinya. Meskipun di kelas nggak ada orang sama sekali, nggak ada anak sama sekali, Pak gurunya juga nggak ada, ya, karena pas istirahat anak-anak pada asik mainan di luar di halaman. Kita masuk ke kelas, lihat ke sana kemari nggak ada anak. Waduh, ini ada donat jajannya temanku. Aku kebetulan pas lapar diambil lah, misal dimakan. Allah mengetahui apa enggak? Allah tahu. Ya, meskipun Allah berada di atas ars sana, di atas langit yang ketujuh, Allah mengetahuinya. Ya, kemarin kita mempelajari Al-Basir, Allah melihatnya. Ya, seperti itu adik-adik. Itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kayak tadi, Kak Bulias contohkan, Kak Bulias bisik-bisik dengan yang sampingnya Kak Bulias misalnya ya. Kalian semuanya nggak tahu. Ya, kalian semua nggak tahu apa yang dibisikkan, tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah mengetahuinya. Itu yang rahasia maupun yang terang-terangan. Allah mengetahui segala sesuatu yang di atas permukaan bumi. Demikian juga Allah mengetahui segala sesuatu yang di bawah permukaan bumi. Nah, manusia zaman sekarang mempunyai alat yang canggih, ya, bisa mendeteksi di dalam, mendeteksi itu apa adik-adik? Kalian ngerti apa enggak mendeteksi? Apa ya adik-adik? Hah? Mendeteksi itu bahasa mudahnya apa? Mencari informasi, oh informasi lagi, mencari berita, mencari tahu. Ya, jadi misalnya ingin mencari sumber minyak bumi, itu bukannya kita hanya asal gali, dikali, dibor, setiap tempat dibor, ya nggak bakalan ketemu adik-adik, sulit. Makanya dideteksi, deteksi lagi munculnya. Insya Allah tapi ngerti ya adik-adik ya. Bisa diketahui dengan alat-alat canggih, ya. Ada mungkin pakai satelit, atau mungkin pakai alat itu, pakai mobil ya. Kak Bulias pernah melihat tapi nggak tahu namanya ya, lupa namanya apa. Mobilnya berat sekali adik-adik ya, mobilnya itu besar dan berat sekali. Itu mendeteksi untuk mengetahui di bawah tanah dan di bawah dia tempatin tadi, lewatin tadi, itu ada sumber minyaknya apa enggak. Itu manusia, berbagai alat canggih yang diciptakan untuk mengetahui apa yang ada di dasar bumi.
Tapi apakah semua yang ada di dasar bumi diketahui oleh manusia? Semua yang di bawah permukaan bumi diketahui oleh manusia dengan alat-alat yang canggih seperti itu? Tidak, adik-adik. Ya, enggak semuanya bisa diketahui oleh manusia. Ya, dulu hal itu mungkin enggak mungkin terjadi. Sekarang ya, dengan berbagai perkembangan ilmu teknologi, ya, dengan berbagai macam perkembangan ilmu ini itu dan seterusnya, itu bisa dideteksi sedikit demi sedikit. Mungkin nggak tahu 10, 50 atau 100 tahun yang akan datang mungkin bisa melihat apalagi dan seterusnya, tapi tidak semua segala sesuatu diketahui, tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik yang terjadi di masa lampau, yang sekarang terjadi maupun yang akan terjadi, Allah mengetahuinya, adik-adik. Ya, contohnya kejadian yang lampau sudah terjadi pada mungkin kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau 1000 tahun yang lalu. Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya secara detail. Detail itu apa, adik-adik? Secara rinci. Iya, secara terperinci Allah mengetahuinya. Kapan kejadiannya, ini jam berapa ini dan seterusnya, Allah mengetahuinya. Kita manusia di zaman sekarang mungkin sulit. Kita sendiri saja, adik-adik, ya. Mungkin kalau adik-adik ingat nggak apa yang adik-adik lakukan kemarin 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu itu sekarang hari Ahad. Berarti hari Sabtu, hari Jumat lah. Udah hari Jumat kemarin, adik-adik ngapain dari bangun tidur sampai tidur lagi? Ingat melakukan apa saja? Oh, masih ingat Kak Bulas, aku kemarin masih ingat. Udahlah kalau seandainya masih ingat. 10 hari yang lalu, setahun yang lalu. Kita nggak hafal, kita nggak ingat, adik-adik, ya, dan nggak ingat. Akan tetapi nanti tatkala di hari kiamat, semua yang kita kerjakan kita akan mengingat-ingatnya, ya, itu nanti di akhirat. Kalau sekarang di dunia nggak bisa, ya. Kalau direkam pakai CCTV dari lahir sampai nanti meninggal dunia dipasang CCTV terus misalnya. Itu pun ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui, ya. Namanya CCTV hanya mengetahui kelihatannya saja. Suara mungkin nggak bisa, sulit juga dideteksi. Ya, itu suara. Ada yang dalam hati, apalagi, ya, apalagi nggak bisa. Kita hanya bisa mengetahui apa yang terlihat di dalam dari seseorang tersebut. Ngomong apa, kalau kedengeran ya baru kita mengetahuinya. Ya, kalau nggak kedengeran, adik-adik nggak tahu. Iya, mic-nya dicopot misalnya. Adik, meskipun Kak Ulas teriak-teriak kalau mic-nya dimatikan, adik-adik juga nggak bisa mendengarkan, iya kan? Demikian juga adik-adik teriak sekeras-kerasnya, sekenceng-kencengnya di rumahnya adik-adik, Kak Ulas juga nggak bisa mendengar. Ya, Kak Ulas nggak tahu. Seperti itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi meskipun itu ribuan tahun yang lalu. Bagaimana bumi diciptakan? Bagaimana langit itu ditinggikan? Bagaimana gunung itu terbentuk tinggi kokoh seperti itu? Allah Maha tahu, adik-adik. Allah mengetahuinya secara detail. Dalam gunung itu apa, dalamnya lautan apa, dan seterusnya. Ya, itu yang sudah terjadi mungkin ribuan tahun atau mungkin bahkan jutaan tahun yang lalu, adik-adik, ya. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi saat ini. Saat ini yang terjadi, Kak Ulas tahunya hanya di ruangan ini saja, adik-adik, ya. Di luar ruangan nggak tahu apa yang terjadi. Kak Ulas di Gresik, Kak Ulas nggak tahu apa yang terjadi di Surabaya, di Lamongan,
Mungkin di Bandung. Ya di Bandung yang beberapa hari yang lalu terjadi bencana gempa bumi. Gimana kondisinya sekarang yang saat ini terjadi? Ya, kondisi terkininya gimana? Kabel juga nggak tahu. Kecuali kalau telepon video call adik-adik ya sama saudara mungkin yang ada di sana, tanya gimana kabarnya. Mungkin saudaranya memperlihatkan bangunan yang ada di sekitarnya, ya. Seperti mungkin baru tahu. Itu pun tidak semuanya adik-adik ya. Sebagian kecil saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi saat ini dimanapun tempatnya. Baik di atas permukaan bumi, di dalam perut bumi, di belahan bumi barat maupun timur, belahan bumi utara maupun selatan. Allah mengetahuinya semuanya. Meskipun di sini pagi hari, mungkin di Amerika malam hari, di Inggris mungkin Inggris jam berapa adik-adik ya? Selisih 7 jam dengan sini. Duluan mana? Hah? Ayo duluan mana? Duluan sini ya? Indonesia kan timur. Inggris itu barat. Ya. Sini sekarang jam berapa adik-adik? Jam 9 lah misalnya. Jam 9 berarti sana masih dikurangi 7 jam 2. Ya adik-adik ya jam 2 malam mungkin seperti itu. Ya. Seperti itu adik-adik. Itu meskipun berbeda-beda waktu Allah Maha mengetahuinya. Ya, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Seperti orang-orang mengatakan, para ilmuwan mendeteksi. Adik-adik pernah mendengar istilah megatrust enggak? Ya, pernah mendengar? Enggak tahulah apa itu megatrust itu. Itu manusia hanya apa adik-adik? Apakah yang akan terjadi, kapan terjadinya? Apakah itu semua yang terjadi di mana-mana dan seterusnya tahu manusia? Enggak. Secanggih apapun manusia itu hanya memperkirakan saja. Memperkirakan saja dengan tanda-tanda seperti ini. Tapi belum tentu terjadi adik-adik. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau seandainya terjadi, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana kejadiannya dan seterusnya Allah akan mengetahui. Allah sudah tahu. Allah mengetahuinya adik-adik. Ya. Itu mengetahui masa yang akan datang. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahuinya. Nah, Allah juga adik-adik Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum terjadi ya, yang Kak boleh sampaikan tadi ya. Seandainya itu terjadi, nanti bagaimana keadaannya ini dan seterusnya, itu sangat secara detail, secara rinci Allah yang mengetahuinya. Ya. Nah, kita baca adik-adik beberapa ayat mungkin yang terkait dengan sifat-sifat Allah atau sifat Allah. Nama Allah Al-Alim ini adik-adik ya. Adik-adik mungkin yang di rumah bisa membuka Al-Quran ya sambil kita ngaji bareng adik-adik ya. Karena kita tatkala membaca Al-Quran satu huruf saja itu mendapatkan satu kebaikan kemudian dikalikan 10 adik-adik. Berarti satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tatkala membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf kali 10 berarti 190 kebaikan, 190 pahala. Itu kalau bismillah saja. Kalau membaca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, Masya Allah gak bisa menghitungnya ya. Tapi Allah Maha mengetahui jumlah berapa huruf ayat yang sudah kita baca, sehingga akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyaknya. Ya. Oke, siap adik-adik? Surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat nomor 14 ayat ke-38. Adik-adik sudah ketemu? Iya. Yang bawa Al-Quran mungkin bisa dibuka, atau yang belum siap bisa disiapin ngambil Al-Quran sambil membaca. Ya, belajar membaca, pengen dapat pahala yang banyak.
karena itu merupakan bekal kita nanti memasuki alam akhirat. Mau masuk surga berarti harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca surat Ibrahim ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan. Sembunyikan dalam hati, atau mungkin sembunyikan di mana tempat yang tersembunyi, dan apa yang kami tampakkan. Engkau mengetahuinya. Ya. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai', dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fil ardi wala fis sama, baik yang berada di bumi maupun yang ada di langit, semuanya Allah mengetahuinya. Jadi tatkala kita di sekolahan misalnya, ayah bunda kita nggak melihat kita adik-adik, ayah bunda kita nggak ngerti apa yang kita lakukan di sekolahan. Makanya kadang ada anak-anak tertentu itu kalau di rumahnya Masya Allah baik, sopan sekali, tapi tatkala di sekolah, waduh, teman-temannya pada gemes pengen pengen apa adik-adik, pengen nyubit, pengen apa dan seterusnya. Kenapa? Karena Masya Allah tangannya ini nggak bisa berhenti adik-adik. Kadang mukul temannya, kadang nyubit, kadang apa, kadang nyembunyiin barang-barang punya temannya. Pensil diambil, mainannya dihamburin dan seterusnya adik-adik. Teman-temannya banyak yang tidak mau berteman sama dia. Kenapa? Karena tangannya ini nggak bisa. Ada nggak anak-anak yang seperti itu adik-adik? Hah? Kalian punya teman seperti itu apa enggak? Iya, kadang ada. Kadang ininya nggak bisa diam, ininya juga nggak bisa diam lagi, suka ngecek ini itu dan seterusnya, Masya Allah. Tapi kalau di rumah dia anteng, Masya Allah. Mungkin seperti apa adik-adik ya? Bisa 180 derajat mungkin ya perputarnya. Kebalikan, berlawanan adik-adik ya. Ada seperti itu. Jadi ingat, meskipun ayah bunda kita nggak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang kita lakukan adik-adik. Ya. Jadi tatkala kita berbuat, jangan takut sama ayah bundanya saja, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui kita. Kadang kalau kita ada ayah bunda nggak berani ini, nanti takut dimarahin, takut diinikan. Tapi ingat, tatkala kita melakukan itu, melakukan ini, melanggar aturan Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Tatkala kita berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang tahu, maka Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah akan membalas kebaikan itu. Misalnya, kalau kejelekan adik-adik ya, misalnya kejelekan kita berkata kotor misalnya. Ini suka berkata kotor kalau orang Jawa Timur misalnya misuh misalnya gitu ya. Misuh misalnya. Ya, berkata kotor, kasar. Seperti itu. Tatkala di rumah nggak pernah mengatakan, tapi ketika di sekolahan sama teman-temannya suka ngomong yang jorok-jorok seperti gitu, ya, suka misuh dan seterusnya. Ingat, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Meskipun bapak ibu guru nggak mengetahuinya, ayah bunda yang di rumah juga nggak mengetahuinya, tapi dimanapun kita berada,
mau di sekolahan, mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, Allah Maha mengetahuinya. Ya, barang siapa yang beramal kejelekan, ya, maka dia akan mengetahui balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang beramal kejelekan meskipun kecil sekali, yarahu, dia akan melihatnya. Melihat apa? Balasannya. Ya. Kecuali kalau seandainya Allah mengampuninya. Ya. Seperti itu. Demikian juga kebaikan adik-adik. Tatkala kita mengerjakan kebaikan, itu tidak harus nunggu orang melihat kita adik-adik. Ingat, Allah yang melihat kita. Allah yang memberi pahala kepada kita. Ya nggak usah, nggak ada orang aja, sudah biarin aja sampahnya berserakan. Ngapain juga aku ngambilin sampah ini? Misalnya kita lewat, ya, ternyata di jalan itu ada paku adik-adik, ada duri atau paku yang itu membahayakan orang yang lewat di jalan itu. Mungkin kalau naik mobil, ban mobilnya bisa kena paku, akhirnya bocor. Kena motor, ya, ban motor atau ban sepeda, atau anak-anak yang lari-lari kejar-kejaran akhirnya ketusuk paku, bahaya. Nah, mau diambil, mau dibuang, dianya noleh kanan kiri, depan belakang, nggak ada orang, biarin aja wis. Dia lari. Tapi kalau ada orang, dibuang, ini ada, ini dikasih tahu, biar dipuji, orang itu bagus, orang itu akhlaknya Masya Allah, indah sekali, suka berbuat baik, membuang gangguan di jalan. Pengennya seperti itu perbuatan salah adik-adik ya. Ingat, meskipun manusia tidak ada yang melihat kita, Allah melihat kita. Allah akan memberikan pahala kepada kita tatkala kita mau membuang itu tadi, misalnya paku atau duri yang berbahaya di jalan tadi, disingkirkan, dibuang jauh-jauh, ya, maka Allah akan membalasnya, Allah akan memberikan pahala bagi kita, ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita mempelajari, mengimani nama Allah Al-Alim. Itu satu ayat adik-adik. Kita baca lagi adik-adik ya, yang lainnya, karena banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang lawannya ghaib itu apa adik-adik? Yang nampak ya, yang jelas ya. Ghaib itu ya sudahlah, pokoknya nggak kelihatan lah. Nanti kalau dijelasin terlalu detail malah bingung nanti adik-adik ya. Pokoknya nggak kelihatan yang ghaib, kayak jin, ya, setan, itu ghaib adik-adik, nggak kelihatan. Demikian juga bisa juga, misalnya di dalam sakunya Kak Belias, adik-adik tahu apa enggak? Berarti ini ghaib yang ada di sini. Ghaib bagi siapa? Ghaib bagi kalian adik-adik ya. Tapi buat Kak Belias enggak ghaib, karena tahu apa yang di dalam isinya. Di dalam isi sakunya ya. Itu namanya ghaib bagi sebagian orang, tapi tidak ghaib bagi orang yang lain. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu mungkin orang menganggapnya ghaib, yang lainnya juga menganggap ghaib, tapi Allah tidak. Allah mengetahui segala sesuatu itu. Di dalam surat Al-Hujurat adik-adik, ya, Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Al-Hujurat ayat 18. Ya. Ayat 18 ini mungkin ayat terakhir adik-adik ya. Iya tak? Kita baca ayat 18 dari surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui apa yang ghaib, baik itu di
samawat, di langit yang jumlahnya banyak, ada 7 adik-adik, maupun di bumi. Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui secara terperinci. Ya, apa yang akan terjadi pun juga Allah mengetahuinya. Bahkan yang ilmu yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada adik-adik. Kalau manusia mungkin ada yang bisa mengetahui ini dan seterusnya, tapi ada ada yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia sama sekali. Ya. Apa adik-adik? Kayak contohnya tadi yang gaib. Kalian gaib apa yang di sakunya Kauliskan, tapi Kauliskan tahu. Itu namanya gaib bagi sebagian lagi tidak gaib. Tapi ada yang itu gaib yang makhluk, seluruh makhluk tidak mengetahuinya. Hanya Allah Sang Khalik yang mengetahuinya. Dalam surat apa adik-adik ya? Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Surat nomor 6 ayat 59. Al-An'am. Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am. Ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan. Ya, di daratan begitu luasnya. Allah mengetahuinya. Di lautan, meskipun kedalaman berkilo-kilometer, cahaya matahari tidak bisa menjangkaunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Di dasar laut itu adik-adik, ya, itu kalau masih bisa dijangkau sinar matahari, orang-orang bisa menyelam ke sana, terumbu karang indah sekali, ya, mempesona warna-warninya ini itu. Tapi juga ada dasar laut yang itu gelap gulita, cahaya matahari tidak bisa menjangkaunya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya. Adik-adik pernah melihat kedalaman laut? Mungkin yang rumahnya dekat pantai atau apa mungkin sering ya, sering mungkin yang ke laut apa dan seterusnya, mungkin menyelam, mungkin bisa. Yang nggak pernah menyelam ya bisa nonton videonya mungkin ya, itu yang orang-orang apa yang mengadakan penelitian-penelitian di dalam dasar laut ya, terumbu karang yang indah sekali, ciptaan Allah, ikan warna-warni, berbagai macam model dan bentuknya ya. Allah mengetahui itu semuanya dan mengetahui segala kebutuhan mereka. Allah memenuhi kebutuhannya. Ya. Itu adik-adik. Di segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Padahal daun yang ada di alam semesta ini jumlahnya sedikit apa banyak adik-adik? Banyak sekali. Ya. Meskipun di hutan belantara yang jauh sekali yang tidak pernah dijamah manusia, Allah mengetahuinya. Tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Jadi sedetail itu pun, sekecil apapun, bahkan itu pada mungkin malam hari, Allah mengetahuinya adik-adik. Ya. Wala habbatin fi dulumatil ardi wala rotobin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam
kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah tertulis dengan rapi dan detail, Allah yang mengetahuinya. Jadi itu diantara ilmu-ilmu yang gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Nanti dalam akhir surat Luqman akan diperinci lagi. Apa contoh-contohnya yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Kita baca adik-adik. Terakhir mungkin ya. Mungkin tapi adik-adik ya. Lihat waktunya nanti. Nah, dalam surat Luqman, surat nomor 31 adik-adik. Setelah Ar-Rum, Luqman. Setelah Luqman, As-Sajdah. Kalau nggak salah adik-adik ya, As-Sajdah. Habis As-Sajdah baru Al-Ahzab. Ya, di dalam surat Luqman ayat terakhir, ya, ayat terakhir ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Allah yang mengetahui. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, jadi tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi Jibril, Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang ditanya, yang bertanya. Ya, maksudnya sama-sama enggak ngerti. Rasulullah manusia yang paling mulia di muka bumi ini tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Demikian juga malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia di antara ribuan bahkan jutaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, beliau pun juga tidak mengetahui. Terus siapa yang tahu Kak Bulias? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Makanya dulu adik-adik pernah dengar apa enggak? Atau adik-adik belum lahir ya? Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 dulu pernah diramal seperti itu. Akan terjadi hari kiamat. Akhirnya gak jadi. Akhirnya diramal lagi tahun 2020 ya kalau nggak salah dulu. Jam 20 tanggal 20 bulan 20 ada? Nggak ada bulan 20 adik-adik ya. Tahun 2020 akan terjadi hari kiamat. Dan sampai sekarang juga nggak terjadi. Itu manusia hanya meramal-ramal saja. Itu nggak ada yang tahu. Jangan percaya adik-adik kalau mereka meramal-ramal seperti itu. Namanya sok tahu. Sok tahu ilmu gaib. Ya, itu dia akan menunjukkan kebohongannya. Dan terbukti bohong adik-adik ya. Tapi mereka nggak jerah-jerah, nggak kapok-kapok, sudah terbongkar kebohongannya masih bohong lagi, masih bohong lagi adik-adik ya. Tapi korbannya juga banyak. Banyak manusia yang percaya. Siapa? Karena dia tidak mengetahui agamanya. Karena dia nggak mempelajari agamanya, jadinya tergoda dengan itu adik-adik ya. Satu tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah itu mengetahui kapan turun hujan, di lokasi mana turun hujannya, hujannya berapa menit, airnya turun, yang turun itu berapa kubik misalnya, ya derasnya seberapa, ini itu dan seterusnya. Allah mengetahui secara detail adik-adik. Nah, manusia sekarang ada perakiraan cuaca Kak Bulias. Ada yang memperkirakan nanti terjadi hujan ini dan seterusnya. Itu perakiraan adik-adik. Apakah pasti terjadi? Anggaplah sama terjadinya. Tapi apakah manusia bisa mendeteksi? Bisa mendeteksi lah. Bisa mengetahui, bisa mengukur air yang turun itu berapa kubik, yang air yang diserap oleh bumi berapa, yang mengalir ke sungai berapa, yang dan seterusnya. Nggak tahu. Manusia banyak yang nggak tahu.
Allah yang mengetahuinya. Ya, itu tadi wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Kalau manusia, kalau hewan di dalam induknya, dalam betinanya, ya. Contoh manusia misalnya, kalau ada seorang wanita yang sedang hamil, maka yang tahu apa yang di dalam rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kak Ilyas, aku pernah diajak Umi periksa di USG, dilihat ternyata di situ ada, oh nanti adiknya laki-laki, adiknya perempuan, beratnya sekian. Itu bisa diketahui Kak Ilyas, katanya itu ghaib. Adik-adik, yang diketahui itu hanya sedikit saja. Mungkin jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, tapi ketika lahir belum tentu sama adik-adik. Ya, itu hanya perkiraan juga. Bahkan ada adik-adik yang di tetangganya Kak Ilyas di Sidayus ini adik-adik, itu di USG sekali katanya perempuan, 2 kali perempuan, ketiga kalinya perempuan. Wah, anaknya perempuan itu 3 kali. Ternyata begitu lahir anaknya laki-laki adik-adik. Ya, itu ada, terjadi seperti itu. Itu ilmunya manusia. Ilmunya manusia seperti itu. Perhatikan di sini, wa ya'lamu ma fil arham. Kalau kalian belajar bahasa Arab adik-adik, ma itu segala sesuatu. Misalnya di dalam rahim, itu nanti dia lahir selamat apa enggak, rezekinya berapa, jatah umurnya berapa, itu sudah ditakdirkan di dalam rahim uminya ketika dia berumur 120 hari kalau enggak salah adik-adik ya. Itu adik-adik. Nanti dia hidup bahagia apa enggak, warna kulitnya seperti apa, merah, kuning, apa hijau. Emang ada warna kulit yang merah, kuning, hijau ya Kak Ilyas. Ya, seperti itu Allah mengetahuinya. Manusia tidak ada yang mengetahui. Makanya itu hanya Allah yang mengetahui. Yang ketiga tadi adik-adik. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia pun juga tidak akan tahu apa yang akan dia kerjakan keesokan harinya. Besok mau ngapain? Kita hanya berencana, tapi nggak pasti kan? Besok mau ngerjakan apa? Oh besok aku mau begini. Apakah pasti terjadi seperti itu? Tidak. Kita nggak tahu. Ya. Jangankan besok, nanti 10 menit atau 15 menit yang akan datang pun kita juga nggak tahu. Berencana bisa. Aku nanti mau ke sini, mau belanja ini, mau belajar, mau main ini dan seterusnya bisa. Tapi kadang tidak terjadi. Karena mungkin ada ini, itu dan seterusnya nggak terjadi. Ya, itu adik-adik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi. Manusia si A, si B, si C nanti akan terjadi begini, hidupnya akan begini. Allah Maha mengetahuinya adik-adik. Ya. Itulah sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adik-adik, yang kelima ya. Tadi hari kiamat kapan terjadi? Kapan turun hujan? Kemudian mengetahui yang di dalam rahim. Kemudian kapan mengetahui apa yang akan dilakukan besok, keesokan harinya nggak tahu. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga tidak tahu di manakah nanti dia akan meninggal dunia. Ya, kapannya juga tidak tahu, di mana letaknya juga nggak tahu, bagaimana meninggalnya juga tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan itu adalah ilmu ghaib. Ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Orang Indonesia mungkin apakah pasti meninggal di Indonesia? Belum tentu. Ya. Ada yang jamaah haji. Orang Indonesia naik haji ternyata meninggal di Madinah, ternyata meninggal di Mekah dan seterusnya. Orang Indonesia kerja ke luar negeri, di Malaysia,
di Singapura, di Brunei, di Arab Saudi, di luar negeri lah intinya. Ya, ternyata dia meninggalnya juga di sana. Atau sebaliknya, orang Amerika, orang Inggris atau orang mana pas ke Indonesia, ternyata meninggal di Indonesia juga ada. Jadi nggak tahu tinggal tempat meninggalnya di mana, kapan waktunya, bagaimana keadaan meninggalnya. Manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata waktunya habis adik-adik. Ya, itu tadi ayat. Ternyata sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang mungkin perlu kita baca adik-adik ya, biar kita tahu betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sudah mempelajari seperti itu, akan menambah iman kita. Oh, ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga semakin rendah hati. Kenapa? Sepintar apapun ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jauh sekali. Jadi tidak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong, harus rendah hati. Ya adik-adik ya, tinggalkan itu, jauhkan sifat-sifat sombong, merasa lebih ini, dan seterusnya. Manusia hanya sangat sedikit sekali ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah manusia, seluruh alam semesta ini, dari Adam sampai nanti manusia terakhir, ilmunya nggak banyak, yang diberi hanya sedikit. Ya, tadi sudah kita pelajari bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adik-adik ya. Jadi jangan sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Nggak boleh merasa pinter, nggak boleh merasa ini itu dan seterusnya. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ya. Sudah sampai di sini dulu adik-adik ya. Nanti plus nabrak waktunya nanti ya. Kita cukupkan. Ya, mohon maaf apabila ada mungkin yang kurang pas atau mungkin yang kurang berkenan di hati adik-adikku semuanya. Mohon dimaafkan ya. Dan apabila terjadi kesalahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan kita semuanya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.